Oke, sekarang saya akan coba menjelaskan sebuah ilustrasi clustering dengan supaya Anda bisa lebih memahami dan membayangkan bagaimana cara kerjanya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian kita mau mengelompokkan tahap pertama yang kita lakukan adalah kita akan pada titik awal kita akan coba menentukan ya kita akan kelompokkan mereka sebentar supaya lebih terbayang. Dibayangkan ini dalam suatu diagram kartesius sudah diplot ya A sampai J. Lalu kita akan pilih sebuah titik untuk menjadi sentroid ya, menjadi sentroidnya dahulu antara dua kelompok. Karena dua kelompok berarti ada dua sentroid. Anggaplah sentroid yang pertama itu nilainya adalah sentroid yang kedua 2,5. Jadi dan lalu kita bertanya setiap titik ini itu hitung jaraknya antara setiap titik terhadap setiap sentroid menggunakan jarak Euclidean. Contoh, Andi dengan sentroid A adalah 2,3 jaraknya. Jaraknya antara berikutnya adalah kita lihat lebih dekat kemana. Coba Andi lebih dekat ke B atau A? Andi lebih dekat A. B ya, karena lebih dekat ya. Ini Andi dengan B, Budi dengan ya. Fikran ini dekat dengan A. 3,05 lebih kecil daripada 2,3. Maka ini kita plot dalam gambar kurang lebih seperti ini. Ya, ini itu ya. Ini adalah hasil pertama. Berapa total cost? Nah, nanti ditanya sebenarnya total cost-nya berapa. Oke. Cost-nya itu adalah kita lihat 20,0955. Gimana cara menghitung cost jarak antara sentroid dengan titik yang yang terpasang begitu ya. Jadi sentroid B. Oke, seperti itu ya. Ini baru tahap pertama. Perlu kita lihat juga bahwa setelah dikelompokkan ini kita lihat bahwa sentroid ini tidak benar-benar sentral. Harus sentroid itu titik
keluarganya di tengah semua. Maka tahap berikutnya adalah menggeser sentroid. Bagaimana cara menggeser sentroid? Oke, cara menggeser sentroid adalah merata-ratakan. Caranya bagaimana? Kita lihat titik A ini ternyata yang terdapat hanya fikran. Nah, kita rata-ratakan koordinat fikran. Nah, ini hasilnya. Sentroid A berubah menjadi 0,45 dan 2. Kenapa? Karena 0,45 adalah rata-rata dari koordinat X dan adalah rata-rata dari ini ya. Sedangkan kalau sentroid B bagaimana? Juga kita hitung rata-ratanya. Maka ini nilainya adalah 2,9. Dari mana? Rata-rata titik-titik yang terhubung dengan B. Nah, ini ya, berarti yang rata-rata titik ini. Ini kalau misalnya dia terhubung dengan B. Dapatlah sentroid yang baru, yaitu 0,452. Sebelumnya berapa? 1,5, 2 menjadi 0,452, dan 25 berubah menjadi 2,9, 3,4. Oke. Tahap berikutnya adalah kita menghitung jarak setiap titik terhadap sentroid, dan kita coba cek lagi apakah benar anggota A itu hanya fikran, apakah benar 9 sisanya anggota B. Kita hitung kembali, ternyata yang anggota A, kita hitung jaraknya ya, seperti biasa, masih menggunakan rumus yang tadi. Juga hitung jarak setiap titik terhadap sentroid B. Nah ini sebenarnya langsung kelihatan ini ya. Jadi dan kita lihat, oh ternyata di titik ini, kita lihat ternyata titik B, ya ini, Andi Citadadan lebih dekatnya ke B, karena angkanya lebih kecil ya dibandingkan ini. Tapi Danang masuknya ke kelompok A. Kenapa? Karena jaraknya lebih kecil. A lebih kecil daripada jarak ke B. Dan Haris masuk kelompok B, karena jarak Haris Indah Jajang dekat ke B daripada ke A. Total cost-nya, nah kita bisa hitung total cost-nya adalah 8,9 gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat secara ilustrasi, jadi bergeser titiknya. Kalau kita lihat awalnya di sini kan ya awalnya di atas ini tadi ya. Kemudian dia jadi bergeser ke bawah. Jadi ke bawah. Ini juga awalnya di atas, jadi ke sini. Kita lihat jadi ke tengah sini ya. Kita lihat klaster yang baru seperti ini, dan anggotanya juga berubah karena sentroidnya berubah. Oke, ini titik yang baru. Nah, berikutnya adalah karena punya anggota baru, ulangi lagi tahapnya, itu adalah memilih sentroid yang baru lagi. Kalau kita menduga kemungkinan titik merah ini akan bergerak ke sini, dan titik yang hijau ini mungkin akan sedikit ke atas mungkin ya, begitu. Sama lagi caranya adalah titik dapat sentroid ini adalah merata-ratakan anggota dari setiap klaster. Kalau untuk sentroidnya berarti karena ini anggotanya A, kita merata-ratakan titik ini ya. Dapatlah ini, dan untuk dapat B, kita ratakan ini dengan rata-ratakan ini. Dan kita hitung jaraknya ya, antara titik A dengan setiap titik dengan setiap sentroid. Oke. Kemudian setiap titik dengan setiap sentroid juga. Lalu kita pertimbangkan setiap titik ini lebih dekat ke sentroid A atau sentroid B. Ini masih sentroid B ya. Masih B. Seperti ini ya. Jadi Dadan Endah Fikran Ganang masuk kelompok A, Andi Budi Cita masuk kelompok B, dan juga Haris Indah Jajang masuk kelompok B. Kita bisa hitung total
8. Jadi kita bisa melihat terjadi penurunan cost ya. Sebelumnya 20, jadi 8, kemudian menjadi 3. Pada iterasi ketiga menjadi 3. Lalu kita coba lihat ilustrasinya. Makin bergeser. Sebelumnya di sini dia makin ke tengah. Jadinya begini kan ya, ke tengah sini. So, ini ke atas, lebih ke tengah lagi. Ya, jadi berubah. Dan ini menjadi kelompok yang baru. Ini juga menjadi kelompok yang baru. Oke. Jadi kita bisa lihat perubahannya. Yang awalnya seperti ini. Lalu ke sini. Lalu seperti apa. Nah, berikutnya, karena anggotanya berubah ya, ini awalnya 3, jadi berubah menjadi 4 anggota A-nya, B-nya juga berkurang, maka kita hitung lagi sentroid yang baru. Ini, kemudian, ya untuk yang B. Caranya tadi merata-ratakan, rata-rata yang ini untuk sentroid A, dan ini rata-rata yang ini untuk sentroid B. Untuk mendapatkan koordinat sentroid yang baru. Lalu kita hitung kembali jaraknya seperti biasa. Setiap titik terhadap sentroid, setiap titik terhadap sentroid, lalu kita pertimbangkan lebih dekat mana. Ya, ini lebih dekat ke sentroid B, ini lebih dekat ke, ini lebih dekat ke sentroid B juga. Maka hasilnya seperti ini. Total cost-nya bagaimana? Total cost-nya kita lihat adalah 3,7. Sedikit berkurang, 3,8 menjadi 3,7. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan lokasinya? Kita lihat gambarnya. Oke, sebenarnya bergeser sedikit ya. Bergeser sedikit saja, agak ke atas sedikit. Yang ini juga agak ke bawah sedikit. Di sini. Tapi anggotanya relatif tidak berubah. Tetap itu anggotanya. Kalau terjadi perubahan sentroid, kita curiga jangan-jangan terjadi pergeseran sentroid, mungkin jaraknya berubah lagi, kita hitung total cost. Apa iterasi tadi ya? 1, 2, 3, 4. Ya 4 iterasi kurang lebih, sudah 4 hitungan. Kita hitung lagi jarak yang baru, sentroid yang baru, maaf. Dari sini ya, rata-rata ini. Kemudian kita hitung jarak yang baru lagi. Oke, kemudian kita pertimbangkan ternyata ini masih lebih dekat ke B, ini masih lebih dekat ke B. Dan ini adalah pembagiannya. Total cost-nya jadi berapa? Jadi 3,7. Oh, tidak berubah cost-nya ya. Anggotanya juga tidak berubah. Plotnya masih seperti ini. Ya. Karena kita melihat bahwa mungkin kalau dilanjutkan masih tidak akan berubah total cost-nya, masih 3,7. Pun sentroidnya masih tetap 1,4. Ini tetap tidak berubah. Jaraknya juga sama. Titik tengahnya juga sama. Maka kita bisa katakan ini adalah titik optimal. Ya. Dalam titik starting point tadi, ini adalah titik optimal. Awal bisa jadi mempengaruhi hasil akhir, tapi setidaknya ini dua kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A adalah anggotanya Dadan, Endah, Fikran, dan Ganang, sedangkan kelompok B anggotanya Andi, Budi, Cipta, Haris, Indah, dan Jajang. Oke, inilah hasil dari hasil kita melakukan plotting ya, melakukan dan Anda bisa lebih memahaminya.